Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 4, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kata-kata ini akan diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau membanggakan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu tentang kesombongan. Satu lagi dosa yang seringkali dianggap satu hal yang pantas, yaitu kesombongan. Saudara, pada abad yang ke-6, Paus Gregorius Agung, dia kemudian membagikan dosa itu atas 7 kelompok. 7 kelompok, 7. Pertama itu kesombongan, yang kedua itu adalah iri hati. Kita sudah belajar itu pada beberapa minggu lalu. Yang ketiga itu adalah kemarahan, yang keempat ketamakan, yang kelima hawa nafsu, nafsu birahi, yang keenam kemalasan, dan yang ketujuh itu adalah rakus. Ini 7 pengelompokan yang dikelompokkan oleh Paus Gregorius Agung. Saudara, kenapa kemudian ini disebut dosa maut? Jadi Bapak Ibu kalau membaca tulisan ini kemudian pada akhirnya disebut 7 dosa maut. Kenapa disebut 7 dosa maut? Karena 7 dosa ini dapat menjadi jalan masuk untuk dosa-dosa yang lainnya. Dan setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang kemudian digolongkan di dalam 7 dosa tersebut. Dan para teolog besar pada akhirnya setuju juga dengan pengelompokan yang dilakukan oleh Paus Gregorius Agung ini. Saudara, salah satu dosa yang akan kita lihat pada pagi hari ini yaitu tentang kesombongan. Kesombongan itu adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan, atau dengan kata lain congkak, atau dengan kata lain lagi adalah pongah. Itu adalah arti secara umum tentang kesombongan. Sedangkan saudara, dalam bahasa Latinnya itu adalah superbia atau hubris, yang berarti suatu keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuan diri sendiri sehingga tidak lagi mengenali anugerah Allah. Harga diri yang berlebihan ini membuat diri merasa paling benar. Ini pengertian dari kesombongan dalam bahasa Latinnya. Kalau kita bicara tentang kesombongan, kesombongan adalah dosa yang sudah sangat tua, Bapak Ibu. Dosa yang sudah sangat tua. Setan dibuang oleh Allah karena kesombongannya. Ia mau menjadi sama dan bahkan mau melebihi Allah. Dan akhirnya dibuang oleh Allah. Dan tinggal menunggu waktunya ia akan dihukum oleh Allah. Dan kemudian saudara, tidak hanya berhenti sampai di situ tentang kesombongan ini. Setan tahu bahwa dia tidak berhasil, kemudian dia mau membawa ciptaan Allah, yaitu manusia, Adam dan Hawa. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3, di sana kita mendapati bagaimana
setan ini kemudian menawarkan sesuatu yang pernah dulu dia mau menjadi sama seperti Allah. Dia katakan kepada Hawa, kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dia menawarkan hal yang sama. Dan yang terjadi adalah Adam dan Hawa mengikuti apa yang dikatakan oleh si setan ini. Ada kesombongan dalam diri mereka, mau menjadi sama dengan Allah. Dan akhirnya mereka juga jatuh dalam dosa. Saudaraku, kalau kita membaca surat 1 Korintus, secara khusus dalam pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di sana Paulus sebenarnya mengakui akan karunia-karunia hebat yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat bagaimana pengakuan dari seorang Paulus akan karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus. Ayat yang kelima berkata seperti ini. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat yang ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kemudian Paulus melanjutkan dalam ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan, luar biasa, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengakui akan kelebihan mereka, akan karunia-karunia yang hebat yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus. Tetapi persoalannya adalah mereka menjadi sombong dengan karunia yang mereka miliki. Mereka menjadi sombong. Sehingga kalau kita lihat di dalam jemaat di Korintus terjadi pengelompokan, bukan? Ada kelompok ini, ada kelompok ini. Terjadi perselisihan di antara jemaat. Mereka menyombongkan akan karunia mereka, akan hikmat yang mereka miliki, akan kepintaran yang mereka miliki. Sehingga masuk kepada pasal 4 yang kita baca pada hari ini, Paulus memberikan suatu teguran kepada jemaat ini akan kesombongan yang ada pada diri mereka. Saudaraku, dalam buku Billy Graham yang berjudul Bebas dari 7 Dosa Maut, tadi yang saya sebutkan 7 dosa maut itu, jadi pendeta Billy Graham menulis sebuah buku bagaimana bebas dari 7 dosa maut. Dan di dalam bukunya dia kemudian menyebutkan ada 4 jenis kesombongan. Nanti saya akan tambahkan yang kelima. Ada 4 jenis kesombongan yang disebutkan. Yang pertama itu adalah intelektual. Sombong intelektual adalah sikap merendahkan orang-orang yang tidak berpendidikan. Merendahkan orang-orang yang tidak sama kemampuannya, bahkan lebih rendah kemampuan intelektualnya daripada dirinya. Sombong intelektual ini juga bisa berarti adalah orang yang membanggakan akan kreativitasnya karena dia mampu untuk berpikir lebih baik daripada orang lain. Saudara, kalau masih ingat kisah tentang kapal Titanic buatan Thomas Andrew, dia adalah seorang arsitek yang sangat terkenal pada masa itu. Terkenal dengan dia sangat detail sekali. Bukan hanya detail tapi juga orangnya disebut perfeksionis orangnya. Ini adalah seorang pembuat kapal Titanic. Bahkan ketika dia diwawancara oleh reporter, dia katakan bahwa tingkat keamanan dari kapal yang dia buat itu sangat-sangat aman. Dan kata yang selanjutnya yang paling mengerikan, dia katakan bahwa bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkan kapalnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi ketika kapal ini berlayar dan kemudian menabrak gunung es, menewaskan ribuan orang dan termasuk dirinya.
kesombongannya, akan kemampuannya untuk mendesain, membuat kapal, bagi dirinya itu sudah selalu aman, sangat-sangat aman. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal itu. Tapi yang terjadi adalah kita lihat, Bapak Ibu, kita sudah nonton semua film ini. Ini adalah kesombongan yang berbicara tentang intelektual. Kesombongannya dihancurkan dengan waktu sesaat saja. Kemudian Pendeta Billy Graham menyebutkan kesombongan yang kedua adalah sombong materi. Sombong materi menyombongkan akan harta yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki. Dan kalau kita membaca dalam Alkitab, salah satu contoh yang disebutkan di dalam Alkitab itu Lukas pasal 12. Mari saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Lukas yang 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya tidak akan mengajak kita untuk membaca semuanya, tetapi kalau Bapak Ibu melihat di sana, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Kalau kita melihat dari cerita ini, orang kaya ini begitu sukses Bapak Ibu. Dia begitu sukses adanya dalam pekerjaannya. Tetapi di dalam kesuksesannya ini, dia tidak memberikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ia menganggap bahwa karena usahanya lah sehingga ia menjadi kaya raya. Karena dirinya lah, karena kemampuannya untuk mengatur semuanya sehingga dia menjadi orang yang kaya. Tapi kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Mengapa ia disebut bodoh Bapak Ibu? Karena ia berpikir bahwa hidupnya itu bisa disenangkan dengan uang atau materi yang berkelimpahan. Yang kedua, kenapa ia disebut bodoh? Karena ia tidak peduli tentang hidup yang akan datang. Dia hanya fokus kepada hidup yang sekarang. Dan yang ketiga, kenapa ia disebut bodoh? Karena ia hanya hidup untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Ia hanya memikirkan pekerjaannya, tapi ia tidak pernah memikirkan tentang pekerjaan Tuhan. Sombong dengan materi, sombong dengan kekayaan. Saudara, kalau mengikuti berita beberapa waktu yang lalu, sebelum berita yang sekarang cukup viral ya, dalam beberapa 1 bulan ini, semua berita-berita yang lain tertutupi dengan berita tentang Ferdy Sambo. Sebelumnya kita bisa melihat di berbagai macam media, salah satu afiliator Binomo ya Bapak Ibu, saya tidak usah sebutkan namanya, pernah seorang netizen bertanya kepada dirinya, kira-kira ketika Tuhan merubah nasibnya kembali jatuh miskin, bagaimana ya? Dan kemudian afiliator ini katakan bahwa kalau saya sombong maka Tuhan mau menghukum saya atau mau memiskinkan saya, nanti saya buat baik lagi maka Tuhan tidak jadi menghukum saya atau memiskinkan saya. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, dia mau katakan begini, Tuhan bingung untuk mengambil keputusan untuk buat seperti apa orang ini. Saudara, ini adalah satu kesombongan yang luar biasa. Sama tadi seperti pembuat kapal Titanic, dia pikir bahwa Tuhan tidak akan bisa menenggelamkan kapalnya. Hal yang sama dikatakan orang ini, karena kaya raya, uang banyak, dia berpikir bahwa Tuhan saja bingung untuk buat seperti apa dirinya. Merasa bahwa semuanya sudah punya, semuanya sudah ada. Pernyataan-pernyataan seperti ini, meskipun mungkin kita tidak secara langsung mengatakan bahwa Tuhan itu bingung kepada kita untuk memiskinkan kita, atau Tuhan tidak bisa memiskinkan saya, saudara, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain kadang-kadang pernyataan-pernyataan seperti ini muncul. Dengan berkata seperti ini, kalau bukan saya yang memberikan uang kepada lembaga itu,
lembaga itu tidak akan mungkin bisa berdiri sampai hari ini. Kalau bukan saya yang membiayai orang itu, kalau bukan saya yang membiayai keluarga ini tidak akan ada apa-apa sekarang. Karena saya, harta yang ada pada diri saya lah mereka bisa sukses. Hidup mereka itu bergantung kepada saya, bergantung kepada uang yang saya miliki. Saudara, ini adalah kalimat-kalimat yang muncul dengan membanggakan tentang materi uang yang dimiliki. Selanjutnya kita lihat sombong yang ketiga yang disebutkan oleh Billy Graham. Pertama tadi adalah sombong secara intelektual, membanggakan tentang kepintarannya. Yang kedua membanggakan tentang materi kekayaan yang dimiliki. Tapi sombong yang ketiga adalah sombong sosial. Kesombongan akan suku, merasa sukunya lebih baik daripada suku yang lain. Merasa bahwa kehidupan sosialnya jauh lebih baik daripada orang lain. Dan kemudian di saat yang sama merendahkan orang yang tidak mungkin selevel hidupnya dengan orang lain. Dan kadang kan kita mendapati hal ini. Atau mungkin kadang-kadang juga kita sendiri berpikir seperti itu. Dari berbagai macam suku kita berkumpul. Waktu bercerita, dengar suku yang lain cerita, kita tidak mau kalah dengan suku yang lain. Kayaknya kita mau suku kita lebih baik dan lebih di atas suku yang pertama. Waktu yang lain cerita lagi, kita tidak mau di bawah, kita akan ceritakan lebih di atas lagi. Nah seringkali hal-hal ini terjadi. Merasa bahwa dia lebih baik, sukunya lebih baik, sosialnya jauh lebih baik daripada orang lain. Sombong sosial. Yang keempat, ini tidak ada di dalam buku itu, saya tambahkan sendiri, yaitu sombong secara fisik. Sombong fisik adalah orang yang menganggap bahwa dirinya lebih cantik, lebih gagah, lebih sehat, lebih semuanya oke daripada yang lain. Melihat orang yang mungkin secara fisik, tampilan fisik tidak sama seperti dia, kadang orang-orang seperti ini akan merendahkan orang lain. Kenapa muncul kata jelek, Bapak Ibu? Kenapa muncul kata cantik? Bukankah semua ciptaan Tuhan itu adalah semuanya baik, Bapak Ibu? Melihat orang yang lain tidak sempurna kelihatan tampilan fisiknya. Kadang ada ucapan-ucapan atau mungkin itu tidak terucap dari mulut kita tapi ada dalam pikiran kita. Merasa diri lebih oke secara fisik. Merasa diri lebih sehat daripada yang lain. Saudara, sehingga ketika lihat orang sakit-sakitan, kamu sakit-sakit terus. Melihat orang sakit merasa karena saya tidak pernah sakit. Jujur Bapak Ibu, saya adalah salah satu orang yang pernah ada pada dosa ini. Saya orang yang jarang sekali sakit. Jarang sekali sakit. Tapi satu waktu Tuhan kemudian menegur saya. Saya sakit dan sampai masuk rumah sakit dan akhirnya di situ saya kemudian mengatakan bahwa kalau saya sehat itu bukan karena saya mampu menjaga diri saya. Kalau saya sehat itu karena ada Tuhan yang menolong saya untuk bisa sehat. Seringkali begitu Bapak Ibu. Waktu kita sehat kita kadang merasa bahwa orang lain itu tidak harusnya seperti kita. Kalau mau sehat harus seperti kita. Saudara, ini adalah sombong secara fisik. Kemudian yang kelima, sombong rohani. Tadi dosa yang saya sebutkan di atas itu hal-hal yang bersifat dengan jasmani. Tetapi dosa yang kelima ini dosa yang mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Karena ini terbungkus dengan bungkusan rohani. Ini dosa yang mengerikan. Sombong rohani, menganggap diri lebih baik, lebih rohani daripada orang lain. Mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Kita tidak akan membaca bagian firman Tuhan ini, tapi Bapak Ibu bisa melihat ceritanya. Ini adalah cerita tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita sangat familiar dengan cerita ini. Orang Farisi ini datang menghadap Tuhan
Dia merasa bahwa dirinya jauh lebih baik dari dari pemungut cukai ini. Sehingga kita bisa melihat kalimat-kalimat yang dia munculkan di dalam doanya, semua itu adalah nada kesombongan, membanggakan akan kebaikan-kebaikannya. Mari kita melihat bagian ini. Ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Kita lihat di sini, menghadap Tuhan, dia menyampaikan ucapan syukurnya, tetapi ternyata ucapan syukur yang dia naikkan itu bukan karena kebaikan Tuhan bagi dirinya. Oh Tuhan, saya bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi, berikan aku kesehatan karena Engkau telah menjaga aku sepanjang 1 minggu. Ternyata doa yang disampaikan oleh orang ini, ucapan syukur yang dia sampaikan bukan berhubungan dengan Tuhan, tetapi berhubungan dengan dirinya sendiri. Kita perhatikan selanjutnya. Dia kemudian membanggakan, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Secara moral orang ini kelihatan oke, Bapak Ibu. Secara moral dia sangat oke. Dia bukan seorang pezina, bukan orang lalim, bukan perampok. Dan kemudian kita melanjutkan, setelah dia menyampaikan tentang berbagai kebaikan moral yang dia lakukan, dia mulai masuk kepada ranah rohani yang berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani. Kemudian melanjutkan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Saudara, berpuasa pada masa itu yang diwajibkan adalah hanya 1 kali dalam setahun. Hanya 1 kali yang diwajibkan. Nah, bisa bayangkan orang ini, orang Farisi ini, 2 kali dalam seminggu dia berpuasa. Wow, hebat sekali dia. Sudah melakukan yang bukan yang dia wajibkan pada waktu itu. Berpuasa 2 kali seminggu. Kemudian, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bapak Ibu bisa perhatikan catatan ini, sangat detail waktu Alkitab menulis ini. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tidak hanya gaji pokoknya saja yang dia berikan kepada Tuhan, tetapi seluruh segala penghasilannya. Jadi apapun yang dia dapatkan, dia mengambil 1/10 dari situ. Ini sesuatu yang luar biasa. Kurang apa lagi pada orang ini? Secara moral dia oke. Dalam hal memberikan kepada Tuhan, dalam hal ibadah oke. Kalau orang tua yang sudah punya anak pemuda dan kemudian datang seorang pemuda datang melamar, kalau orang seperti ini secara moral dia oke, dalam hal beribadah dia oke, wah ini adalah seorang menantu idaman, Bapak Ibu. Menantu idaman karena dia oke semua, dalam hal moral dia oke. Pasti seorang tua kalau anaknya dilamar, dia akan mencari seorang menantu yang secara moral, karakter oke, dalam hal ibadah juga oke. Itu adalah harapan orang tua pada umumnya. Saudara, orang Farisi ini menyebutkan tentang berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dan kita bisa menambahkan lagi daftar panjang tentang semua hal berhubungan dengan ketaatan dalam hal ibadah yang tidak dicatat di sini. Mungkin kita bisa menambahkan, aku rajin ikut ibadah setiap hari Minggu. 1 tahun itu saya tidak pernah bolos kecuali kalau saya sakit. Aku rajin ikut persekutuan doa, tidak pernah bolong. Aku rajin memberikan persembahan dan bahkan persembahanku lebih besar daripada orang lain. Aku rajin memberitakan Injil.
Sudah banyak orang-orang yang saya injili, banyak orang bertobat melalui saya. Saya rajin memberikan bantuan kepada orang lain dan lain sebagainya. Kita bisa menambahkan berbagai macam daftar. Saudara, kesombongan akan hal rohani. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, saya mendapati satu hal gini Bapak Ibu. Kesombongan itu tidak hanya membanggakan tentang kelebihan yang dimiliki. Tetapi kesombongan itu selalu bergandengan dengan merendahkan orang lain. Itu selalu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam percakapan ini, dalam doa yang disampaikan oleh orang Farisi ini, dia bangga tentang prestasi-prestasinya, tapi di saat yang sama dia kemudian merendahkan orang lain. Aku tidak sama seperti orang lain, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Jadi saudara, kita perhatikan di sini, kesombongan itu adalah membanggakan diri sendiri akan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, dan di saat yang sama merendahkan orang lain. Itu kesombongan. Saudara, kalau kita rajin melakukan kebaikan, kalau kita rajin melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hal ibadah, hal-hal rohani, itu bukan berarti memberikan peluang bagi kita untuk merendahkan orang lain yang tidak sama baiknya dengan kita. Saya ulangi lagi. Kalau kita rajin melakukan kebaikan, rajin beri hal-hal yang bersifat rohani kepada orang lain, itu tidak memberikan peluang bagi saya dan saudara untuk merendahkan orang lain yang tidak sebaik kita. Tapi bukankah hal ini selalu terjadi pada diri kita? Kalau kita rajin beribadah, maka kita akan melihat orang yang tidak rajin beribadah itu adalah orang yang kurang baik. Kalau kita rajin memberi, maka kita akan lihat orang lain itu adalah orang yang kurang memberi, itu adalah orang yang kurang baik dari kita. Selalu seperti itu, selalu bergandengan hal ini, Bapak Ibu. Jadi perlu menjadi awasan bagi saya dan saudara. Kesombongan rohani. Dan mengerikan lagi adalah kesombongan rohani ini bukan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Kesombongan rohani ini bukan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Justru kalau kita melihat kesombongan rohani ini ada pada orang-orang yang kelihatan aktif dalam hal pelayanan, dalam hal ibadah. Orang Farisi, siapa yang meragukan tentang kemampuannya memahami firman Tuhan? Sombong rohani itu sangat dekat dengan seorang pendeta. Sombong rohani sangat dekat dengan seorang hamba-hamba Tuhan rohaniwan. Sombong rohani sangat dekat dengan seorang majelis, aktivis gereja, orang-orang yang aktif dalam pelayanan. Kesombongan ini sangat dekat dengan kita. Apalagi kalau kita sudah mengerti kebenaran, sudah memahami banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika dengar orang lain berkhotbah, maka kita sudah mulai berpikir, saya sudah tahu apa yang dia lakukan, apa yang akan dia katakan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kami sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah terbiasa membuat khotbah, maka ketika mendengarkan orang lain berkhotbah, itu satu pergumulan yang berat. Karena sudah tahu apa kira-kira alur cerita, kemana dia akan pergi, apa yang akan dia bicarakan. Karena kita belajar hal yang sama. Dan itu adalah satu pergumulan di dalam diri bahwa saya harus taat dan harus mendengarkan, tunduk kepada apa yang disampaikan kalau dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, salah satu faktor yang membuat firman Tuhan tidak nyantol dalam diri kita waktu kita dengar firman Tuhan, karena ada kesombongan dalam diri kita. Ada faktor-faktor lain tentu, tapi salah satu faktor yang membuat kita tidak merasa diberkati waktu dengarkan khotbah, karena sudah ada benteng, ada kesombongan dalam diri kita. Dengar yang khotbah, dia itu kan baru selesai kemarin, dia kan baru anak yang baru ingusan, ya kata-kata seperti itu kadang muncul. Dia itu
tidak terlalu pandai berkhotbah, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang hal seperti ini membuat kita akhirnya tidak mendapatkan apa-apa ketika kita mendatang beribadah kepada Tuhan. Dengar khotbah mulai lagi, penafsirannya kurang dalam, penggaliannya kurang dalam, struktur khotbahnya kacau. Saudara, khotbah itu bukan soal dangkal dan dalamnya, tetapi bagaimana hati kita mau tunduk dan mau taat terhadap kebenaran yang disampaikan. Siapapun yang menyampaikannya, tidak melihat dia adalah orang yang sudah sangat senior dalam pelayanan, tetapi kalau dia sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus tunduk, taat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Orang yang paling susah ditegur adalah orang sombong. Orang yang paling susah ditegur itu adalah orang sombong. Kalau orang seperti kita bicara tentang Daud beberapa waktu lalu, tentang perzinahan, tentang dosa-dosa yang lain, waktu ditegur langsung bertobat. Tetapi kalau kesombongan Bapak Ibu, itu susah untuk menerima masukan orang lain, karena selalu merasa bahwa saya lebih oke daripada dia, saya lebih baik daripada dia. Susah untuk menerima kritikan, susah untuk menerima teguran. Itu adalah orang sombong. Saudara, kita perlu mawas diri. Kesombongan ini bisa menghampiri siapa saja, tidak pandang bulu. Bahkan orang yang rendah hati saja bisa sombong, Bapak Ibu. Bagaimana caranya orang rendah hati itu bisa jadi sombong? Orang rendah hati itu bisa menjadi sombong ketika dia menyombongkan tentang kerendahan hatinya. Orang yang rendah hati itu bisa jadi sombong, Bapak Ibu. Orang katakan, oh Pak, Bapak ini orang yang rendah hati, Bapak ini orang yang humble sekali. Di dalam pujian itu bisa menjadi kesombongan, membanggakan, oh iya ya, saya orang yang rendah hati ternyata. Muncul dosa kesombongan di sana. Jadi saudaraku, kesombongan ini bisa menghampiri siapa saja. Sekarang kita lihat apa akibat dari dosa kesombongan. Akibat dosa kesombongan di dalam Alkitab, mari saya mengajak kita untuk membuka dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini ya. Amsal 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Bersama-sama 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Kesombongan dikatakan di sini mendahului, kecongkakan itu mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Setan itu dibuang karena kesombongannya. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena kesombongan mereka mau sama seperti Allah. Mereka jatuh dalam dosa. Contoh yang lain adalah Firaun. Firaun dihancurkan kerajaannya oleh Allah karena kesombongannya. Dia menganggap bahwa dirinya sudah, siapa lagi bisa mengalahkannya, menjadi seperti Allah. Tetapi karena kesombongannya hancur, jatuh kerajaannya. Goliat dikalahkan oleh Daud. Dalam hal berperang, Goliat lebih berpengalaman, dia lebih oke, lebih siap. Tetapi yang terjadi adalah dalam peperangan Allah menghancurkan seorang Goliat karena kesombongannya. Herodes, kalau Bapak Ibu membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 23. Herodes itu kemudian ditampar oleh malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah. Ia dimakan cacing. Ini adalah akibat-akibat yang terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam kesombongan. Pasti akan dihancurkan oleh Allah. Dan orang yang sombong itu adalah orang yang menjadi musuh Allah, seteru Allah,
orang yang sombong. Sekarang Bapak Ibu, mengapa tidak boleh sombong? Sekarang kita masuk kepada bagian ini. Ada dua alasan mengapa tidak boleh sombong. Yang pertama, sekarang kita kembali ke pembahasan kita tadi dalam pembacaan 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 6 dan ke-7. Mengapa tidak boleh sombong? Ayat 7 bagian A. Di sana mengatakan begini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Atau dengan kalau saya sebutkan dalam terjemahan bebasnya, kau siapa? Kau penting kah? Dikira Paulus mau katakan seperti itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Mereka membanggakan dengan berbagai macam karunia-karunia mereka yang spektakuler itu. Seakan-akan bahwa tidak ada yang lebih hebat dari mereka. Sehingga Paulus menegur mereka, kau siapa? Kau begitu menganggap dirimu begitu penting adanya. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa keselamatan dan pertumbuhan rohani yang ada pada diri mereka itu karena Allah. Mereka berhutang kepada Allah. Kalau Bapak Ibu membaca dalam pasal 1 ayat yang ke-18, Allah yang menyelamatkan mereka. Kemudian dalam pasal 1 ayat 27 sampai 28, Allah yang telah memilih mereka. Kemudian dalam pasal 1 ayat 4 sampai 5, ayat pasal 12 ayat yang ke-6, Allah yang memberikan karunia-karunia itu kepada mereka. Jadi Paulus mau katakan kalau semua itu adalah pemberian Allah, terus kau menganggap dirimu penting. Apa yang kau banggakan dengan semua yang kau miliki? Kekayaan rohani itu berasal dari Allah. Maka mereka tidak boleh menyombongkan diri. Kalau saya dan saudara bisa bertumbuh secara rohani, Bapak Ibu, itu pun juga bukan karena usaha kita. Tapi ada anugerah Allah di sana. Ada anugerah Allah yang menolong kita untuk bisa bertumbuh secara rohani. Jadi seharusnya ketika seseorang semakin bertumbuh secara rohani, seharusnya dia semakin rendah hati, bukan merendahkan, bukan menganggap remeh orang-orang yang tidak serohani dia. Saya mengajak kita untuk lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13, di sana mengatakan begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan Bapak Ibu di dalam diri kamu baik kemauan maupun dalam pekerjaan. Kalau begitu apa yang mau dibanggakan? Bahkan dalam hal rohani sekalipun, di dalam pertumbuhan rohani kita, itu adalah karena anugerah Allah. Kasih karunia Allah yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Alasan yang kedua, mengapa tidak boleh menjadi sombong, dalam ayat yang ke-7 bagian B, pasal 4 ayat 7 bagian B, di sana mengatakan begini. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus menantang jemaat di Korintus untuk melihat seluruh kehidupan mereka dari kacamata anugerah. Apa yang ada pada diri mereka, itu semua adalah dari Tuhan. Jadi Paulus mau bilang, semua yang kau miliki sekarang, karunia-karunia itu, karunia-karunia spektakuler itu, kamu dapatkan dari mana? Apakah itu usahamu? Apakah itu pekerjaanmu? Paulus katakan itu semua adalah dari Allah. Apapun yang saya dan saudara miliki, itu adalah dari Allah. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Semuanya adalah dari Allah. Jadi sekarang kita kembali tadi pada pendahuluan saya, dikatakan bahwa ada 4 jenis tetapi saya tambahkan 5. 5 jenis kesombongan: intelektual, sombong dengan materi, sombong dengan sosial, sombong dengan fisik, sombong dengan rohani. Pertanyaannya adalah, dari mana semua itu?
intelektual, kepintaran itu dari mana? Kekayaan itu dari mana? Sosial itu dari mana? Fisik yang bagus itu dari mana? Rohani itu kita bisa bertumbuh itu dari mana? Bukankah itu semua dari Tuhan? Saudara, kadang-kadang kita terjebak dan merasa bahwa apa yang kita miliki hari ini kita memang akui, ya betul ini dari Tuhan. Tapi seringkali beda-beda tipis, kita susah untuk menilai apakah itu karena Tuhan atau iya karena saya yang berjuang mati-matian. Saya bisa selesai S1, bisa selesai S2, bisa selesai S3 kalau ada di atasnya lagi. Itu karena usaha saya. Pertanyaan saya adalah, dari mana kita mendapatkan kepintaran itu? Siapa yang kasih kita otak? Kita kemudian katakan dari Tuhan. Kemudian kalau kita membanggakan tentang materi yang kita miliki, pertanyaannya, siapa yang memberikan kemampuan bagi kita untuk bekerja dengan giat? Siapa yang memberikan kita kemampuan untuk berpikir, untuk mencari setiap peluang-peluang yang ada? Bukankah semuanya itu juga adalah dari Allah? Kalau visi kita lebih bagus dari orang lain, Paulus mau bilang, itu dari mana? Engkau bisa bentuk tubuhmu sendiri, tubuh itu adalah Tuhan yang buat juga. Jadi saudara, kita lihat semua tadi dosa-dosa itu, 4 dosa dan tambah 5 dosa itu, kalau kemudian kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, semuanya berasal daripada Allah. Sehingga tidak ada satu ruang pun yang kita boleh memberikan kepada diri kita ini untuk menyombongkan diri, karena semuanya berasal daripada Allah. Semuanya berasal dari Allah. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kesombongan, dosa ini bisa datang menghampiri siapa saja. Tadi saya katakan, kesombongan intelektual. Ada orang yang bergumul dengan dosa intelektual. Tapi mungkin ada orang yang tidak bergumul dengan intelektual, tapi ada orang yang bergumul dengan kesombongan materi. Bangga dengan banyak harta yang dimiliki. Tapi mungkin ada orang yang tidak sombong secara intelektual, ada orang yang tidak sombong secara materi, tapi sombong secara sosial. Atau ada orang yang tidak memiliki kesombongan intelektual, materi, sosial, tapi sombong secara fisik. Atau ada orang yang tidak memiliki 4 yang di atas ini, tapi memiliki kesombongan secara rohani. Ini satu pergumulan kita semua. Jadi kita tidak bisa memberikan penghakiman kepada siapapun dalam hal ini. Semua kita punya potensi jatuh di dalam kesombongan-kesombongan yang saya sebutkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari dosa kesombongan? Ada tips tidak? Biasanya kan orang kasih tips, ini, lakukan ini, kamu rajin berdoa, kamu rajin memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, hanya satu cara untuk mengatasi kesombongan, yaitu Injil. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk mengatasi kesombongan. Hanya satu cara, yaitu menyadari akan anugerah Allah itu dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa semuanya adalah anugerah Allah, maka saya dan saudara pasti tidak akan sombong. Kapan kita melupakan tentang anugerah Allah di dalam hidup kita? Kapan kita melupakan akan karya Allah di dalam diri saya dan saudara? Saat itulah kita akan menjadi orang yang sombong. Kalau mau terhindar dari dosa kesombongan, selalu ingat kepada karya Kristus, pengorbanan Kristus, anugerah Allah yang Dia telah berikan kepada saya dan saudara. Kalau kita ingat anugerah Allah, kita akan sadar, iya, saya ini ada hanya oleh karena anugerah Allah. Saya bisa pintar karena Tuhan yang kasih saya pintar. Saya punya harta yang banyak karena Tuhan yang kasih saya harta. Saya gagah, saya cantik, saya bisa sehat, itu semua oleh karena anugerah Allah. Kalau kita sampai pada titik ini, maka kita akan rendah hati. Tapi kalau kita lupa akan anugerah Allah yang begitu besar bagi kehidupan kita, maka kita akan jatuh dalam dosa kesombongan.